Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam bagi yang menonton, dimanapun jam waktunya. Hari ini saya akan menjelaskan metode biseksi, tapi pertama-tama saya akan pakai 110, 121, 023, 585. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan metode biseksi beserta nanti akan ada contoh soalnya, contoh soal dan pengerjaan. Baiklah, kita mulai ya. Metode biseksi yang juga dikenal sebagai metode bagi dua adalah salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar persamaan non-linear. Metode ini bekerja dengan cara membagi dua interval yang diketahui membuat akar secara berulang dan memiliki subinterval yang masih memuat akar. Proses ini diulang terus-menerus hingga mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Nah, adapun langkah-langkah dalam metode biseksi yaitu: 1. Tentukan interval awal. Pilih dua nilai awal A dan B yang diketahui membuat akar. Pastikan fungsi A dan fungsi B memiliki nilai yang berlawanan. Dan yang kedua, hitung titik tengah. Hitung titik tengah interval awal xm dikurang buka kurung A tambah B dibagi 2. Nah, kemudian yang ketiga, evaluasi fungsi di titik tengah. Hitung nilai fungsi titik tengah fungsi xm yang 4, kemudian 4 perboleh interval jika fungsi fungsi xm sama dengan 0, maka xm adalah akar yang dicari. Nah, jika begitu, kita hentikan prosesnya. Nah, di sini juga ada beberapa syaratnya. Jika fungsi A dikali fungsi xm itu kurang dari 0, maka akar terletak pada interval A, xm perboleh nilai B jadi xm. Jika fungsi A dikali fxm sama lebih dari 0, maka akar terletak pada interval xm, B perboleh nilai A jadi xm. Nah, yang kelima, ulangi langkah 2 sampai 4 tadi yang di atas dengan menggunakan interval baru yang lebih kecil yang sudah kita dapatkan dari proses pencarian nilai tersebut. Ini yang hidup sini, hingga mencapai tingkat akurasi yang diinginkan. Adapun beberapa kelebihan serta kekurangan dari metode ini. Yang pertama, kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Kelebihannya adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, selalu konvergen asalkan fungsi x kontinu pada interval A dan B. Ketiga, tidak memerlukan informasi turunan fungsi. Nah, adapun kekurangan dari metode biseksi ini adalah konvergensinya lambat. Yang kedua, membutuhkan banyak iterasi untuk mencapai tingkat akurasi yang tinggi, yaitu kita harus mengulang sampai menemukan interval yang cocok dengan gala atau error. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk fungsi yang memiliki akar ganda atau singularitas. Baik, saya kira buat penjelasannya segitu saja dulu. Sekarang kita akan beralih ke pengerjaan soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu metode tabulasi pada mata kuliah analisis numerik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 3101 2102 3605 dari kelas 66. Baik, langsung saja, apa itu metode tabulasi? Metode tabulasi sering juga disebut dengan metode tabel, yaitu teorema satu range di mana X sama dengan A dan B mempunyai akar bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda atau memenuhi fungsi A, fungsi B kurang dari 0. Secara sederhana, untuk menyelesaikan persamaan nonlinear dapat dilakukan dengan menggunakan metode tabel atau pembagian area, di mana untuk area X sama dengan A dan B atau X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian. Cara sederhana penyelesaian metode tabulasi adalah yang pertama, definisikan fungsi X atau fungsi X, fx. Menentukan batas bawah dan batas akar, X bawah dan X atas. Yang ketiga, mempunyai tabel fungsi X di antara fx bawah dan fx atas yang dicatat cukup tandanya saja, yaitu plus atau minus. Yang keempat, membuat tanda fungsi di sekitar dua titik X yang menyebabkan terjadinya perubahan tanda pada fungsi. Yang kelima, seterusnya, ulangi langkah ketiga sampai ketelitian mencukupi. Kelebihan dari metode tabulasi adalah metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan nonlinear karena tidak membutuhkan persamaan khusus dalam algoritmanya. Namun kelemahannya adalah pada proses iterasinya yang relatif lambat. Baik, kita masuk ke contoh metode tabulasi. Baik, di sini saya sudah menyiapkan satu contoh metode tabulasi dengan persamaan 2 dikurang 5x ditambah sin x sama dengan 0 dengan tebakan awalnya adalah x sama dengan 0,49 dan 0,5. Sebelum itu, pada tebakan awalnya antara 0,49 dan 0,5 ini akan kita bagi 10 dulu. Jadi akan kita bagi 10, maka di sini akan menjadi 0,491. Karena kita pakai Excel, akan kita tarik seperti ini, dan ini adalah interval yang kita butuhkan untuk mengerjakan metode tabulasi. Selanjutnya adalah kita akan mencari fungsi X yang dimana kita tinggal menjalankan persamaan ini seperti kalian lihat seperti di sini. 2 kurang 5 dikali X, dimana X nya adalah 0,49 ditambah sin X balik lagi 0,49, dan jika kita hitung menggunakan Excel akan didapatkan hasil 0,02063. Jika kita tarik ke bawah, maka kita bisa lihat di sini titik perubahan tandanya, ya. Dan dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa dari tabel yang diperoleh adalah antara X 0,495 dan X 0,49 dengan nilai fx masing-masing 0,003 dan minus 0,00409, sehingga dapat diambil keputusan penyelesaian di X 0,495. Terus pada range X 0,495 dan 0,496 dibagi 10 yang seperti saya lakukan tadi, diperoleh fx terdekat dengan 0 pada X 0,4950 dengan X fungsi X sama dengan 0,03. Jadi antara titik pertemuan perubahan tanda ini yang mana yang paling mendekati dengan 0. Dengan di sini kasusnya adalah di 4950 dengan fungsi X 0,0003. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riyandi, kelas 66, kelompok 4, dengan NIM 310121023593, ingin menjelaskan dan menghitung dengan metode regulasi.
untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menghitung 2x kuadrat pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan 0 dengan menggunakan metode regula palsi. Yang pertama kita cari A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita proses untuk persamaan FA. FA sama dengan 2 dikali A dikali A kali A pangkat 2 kurangi 3 dikali 0 kurang 5, lalu kita enter. Lalu kita copy ke kanan. Oke. Selanjutnya kita cari nilai C. C sama dengan B dikurang FB dikali buka kurung B dikurang A tutup kurung, lalu kita bagi buka kurung FB dikurang FA. Tutup kurung, lalu kita enter. Salah. Dikurang FA tutup kurung, lalu kita enter. Dah. Untuk posisi baru kita menggunakan metode reseksi, yaitu jika FA dikali FC kecil dari 0, maka kita ambil nilai A. Kalau tidak, kita ambil nilai C, lalu tutup kurung, enter. Begitupun juga di B. Jika FC dikali FB lebih kecil dari 0, kita ambil nilai B,
Kalau tidak, kita ambil nilai C, lalu tutup kurung, enter. Lalu C-nya kita copy, lalu yang FA-nya kita copy juga, lalu kita cari ralat toleransinya sama dengan C sekarang dengan buka kurung C sekarang dikurang dengan C sebelumnya, tutup kurung, dibagi dengan C sekarang, lalu enter. Lalu kita cari hingga ralat relatifnya kecil dari 0,0001. Kita tarik ke bawah. Nah, pada langkah 10 kita sudah dapat nilai E, yaitu 2,499948 pada literasi 10. Nah, yang ini. Nah, jadi kita sudah dapat. Nah, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.